aku prakteknya di 2 tempat. Jadi satu aku punya kantor atau klinik sendiri, satu lagi aku kerja sebagai GP out of hours. Jadi kalau misalnya appointment Nah, letter aja gitu. uh, Kalau misalnya spesialisnya merasa itu tidak perlu dirujuk, dia kan nulis balik. Halo, kamu ngerujuk ini pasien. Menurut kita sih nggak perlu. Siang jam jam setengah dua. oke. Di sini malam setengah 8. Berarti selisih 6 jaman ya. Mm-mm. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu atau keluarga lama sebenarnya. Warga. Tamu-tamu banget. Jadi ini ceritanya adalah Medulab Podcast yang kedua, Medukast nih ceritanya. Nah, di sini intinya seperti tujuan Medulab juga, kita pengen nyebarin ilmu, pengalaman, inspirasi yang bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama mahasiswa kedokteran ataupun yang udah pada jadi dokter. Nah, kenapa Yunita yang diundang? Nah, uniknya apa? Nanti akan kita dengerin dulu lah ya cerita-cerita. Nah, singkat cerita, Yunita ini adalah temen lama banget nih kita ya. Iya. Eh, Mungkin sedikit perkenalan diri kali dari Yunita, pengennya memperkenalkan diri seperti apa, gimana biar teman. Halo semua, aku Yunita. Aku adalah anak Unpad, alumni Unpad angkatan 2009, setahun di bawahnya Kang Tandri. Terus pertama kenal Medulab itu waktu aku lulus koas, lagi nunggu internship, Mhm. nunggunya 9 bulan, nggak tahu mau ngapain. Terus lahirlah Medulab dan mereka butuh, apa sih namanya dulu Kak? LC Learning ya? partner, Oh, learning learning partner partner, LP ya. ya. LP, bukan LC, LC mah lain ya, salah ya. Butuh LP, LLP. iya butuh LP waktu itu. Terus kebetulan eh kebetulan saya suka mengajar, jadi waktu itu akhirnya direkrut lah jadi LP. Terus kita kita waktu itu di mana ya Kak? Bentar, aku ingat itu dekat gedung sate. Yap, Yang apa sih nama gedungnya? Pokoknya dekat tukang kue cubit aja. ya itu Betul kan Jalan ya? Cisangkuy. Cisangkuy, betul. Betul, aku Cisangkuy. di Betul. Cisangkuy. Itu Sama dulu. Teh Fulki, sama Kang Yes. Tandri. Ya, seru banget. Aku berapa tahun ya di Medulab? Um, 2 tahunan ya, ada kali ya? ya 2 tahunan Ada 2 kayak. tahunan. Heeh. Sebelum akhirnya aku internship dan udah nggak ngajar lagi deh. Gitu. Jadi sekarang Yunita, kita panggilnya Yunita ya. Yunita sekarang di Glasgow ya. Iya, aku di Glasgow, di Scotland, yaitu Ya, bagian dari UK. ya. Nah, ngapain sih di sana ceritanya nih sekarang? Ceritanya sekarang aku jadi GP alias dokter keluarga ya, bukan dokter umum. Oh, Kita kita tuh konsepnya di sini kalau udah lulus dokter itu nggak bisa langsung jadi GP. Kalau di Indo kan begitu lulus FK kan sumpah dokter itu jadi GP hitungannya. Di sini ah, nggak bisa. Jadi di sini sistemnya kalau di Indonesia tuh kayak SKLLP ya, spesialis kedokteran keluarga layanan primer kalau nggak salah namanya gitu, SKKLP. Jadi sama lah aku jadi family physician. Kalau di Amerika tuh konsepnya family physician, kalau di sini konsepnya general practitioner GP. Kita disebutnya dokter spesialis general. Jadi kita harus bisa semua gitu. Jadi aku udah berkarir di sini sejak 2019, persis sebelum COVID. Terus aku lulus training jadi family physician tahun lalu, terus sekarang jadi GP deh. Jadi ah, family physician sama GP itu sama ya intinya. Jadi tapi ah. aku terbiasa sebutnya GP gitu. Jadi aku GP di sini. Oke. Jadi ini ceritanya dari 2019 ya? Aku mulai 2019. kok ngulang koas dari 2019. Oh, oke. Jadi sekarang tuh jadi GP. Family physician juga sama dengan GP di sana. Terus Mm-mm. udah setahun. Aku lulusnya selesai training. Aku training itu jadi aku 2019 itu ulang koas setahun pertama.
koas itu 2 tahun di sini. Jadi 2019 sampai 2021 itu aku ngulang koas. Terus begitu selesai di akhir-akhir menjelang koas gitu ikut seleksi penerimaan training. Jadi kan ada yang mau ke radiologi, ke anak, penyakit dalam gitu-gitu. Aku ngambilnya yang family medicine dan diterima langsung training 3 tahun. Terus aku selesai tahun lalu. Namanya apa tuh ya yang kayak kayak seleksi penjurusan gitu itu apa namanya di sana ya? Ya sama oke seleksi PPDS. Oke Kalau di oke. sini sebutnya ju- junior doctor training. Dulu sih dulu kita disebutnya junior doctor, cuman tahun ini udah diganti jadi residen. Jadi Aha, kalau secara teknis sekarang disebutnya resident medical training gitu. aha. Jadi sekarang prakteknya di mana aja atau satu tempat? Aku prakteknya di 2 tempat. Jadi satu aku punya kantor atau klinik sendiri. Satu lagi aku kerja sebagai GP out of hours. Jadi kalau misalnya klinik tutup itu, jadi kan kita cuma buka Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 6 sore ya. Jadi Aha. kalau di luar itu kita harus telepon NHS 24 atau apa ya kalau di Indonesia tuh. Jadi di sini tuh Kayak gini, 119 gitu ya? kayak 119 nggak tahu ya di Kayak Indonesia call pokoknya. emergency call gitu kan? Iya, jadi intinya orang-orang yang sakit, yang GP-nya udah tutup, itu mereka harus kecuali mereka life threatening ya, life threatening itu harus ke IGD kan. Jadi Langsung. kalau nggak life threatening itu mereka telepon 111 namanya NHS 24. Nah, nanti di situ ada perawat-perawat yang udah dilatih untuk ngambil anamnesis awal, terus nanti di offer ke dokter. Nah, dokternya role-nya macam-macam, ada yang nge-triage itu Ya. kita langsung kirim, oh ini harus di visit nih di rumah gitu, langsung Aha. dikirim ke dokter yang visit. Ini harus datang langsung saya book ke klinik, ke apa, ke klinik emergency. Ini harus ke IGD. Jadi udah kali ini kamu jangan tunggu-tunggu lagi langsung ke IGD. Mhm. Atau ya kita bisa tanganin dari telepon aja, kita reassure, kita kita Mhm. kasih kasih apa kasih saran gitu-gitu lah. Jadi saya tuh kerja di situ, role-nya ganti-ganti. Ntar minggu ini lagi pengen home visit, jadi ya Mhm. ngevisit pasien. Kalau lagi pengennya WFH, jadi cuma bagian advising, kayak ngasih nelfonin balik dan ngasih saran. Kalau lagi pengen ketemu pasien ya datang ke rumah sakit, tapi bukan di UGD. Jadi kita ada kayak poli emergency, nah di situ. Oh, jadi kayak telemedicine gitu ya? Iya, jadi gini, ini tuh susah ngejelasin kalau nggak ngerti sistem kesehatan di UK. Jadi sistem kesehatan di UK itu 95% itu NHS, Yap, National Health Service. Itu yap, tuh yap, ibaratnya BPJS, yap. tapi kita tuh udah lahir dari 1945. Jadi itu kayak BPJS, tapi yang Ya, ya, ya. udah jalan lah ya. Ya, ya, Jadi lebih tepatnya JKN sih, Jaminan Kesehatan Nasionalnya gitu kan. JKN. Nah, jadi semua orang itu mau imigran, mau student, mau warga negara, mau Daftar. citizen itu tuh harus 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 bayar. Nggak ada Iya. pilihan lagi gitu. Jadi Aha. semua itu harus bayar dan akses kesehatan tuh semua gratis. Iya. Benar-benar gratis, nggak ada dipungut biaya apapun. Mm-mm. Kecuali sekarang-sekarang ini karena kita banyak banyak chaos lah ya di dalam NHS ini, jadi kayak waiting time-nya lama, jadi orang-orang tuh mulai pada nyari private. Nah, private itu harus punya asuransi dan biasanya cuman ke konsultan, Em, jadi jadi nggak kan, bisa tuh batuk pilek langsung ke dokter anak, iya, batuk iya. pilek langsung ke THT tuh nggak bisa, harus ke kita semua. Jadi ada juga tapi private insurance-nya gitu ya. Private ada tapi mereka nggak bisa berbuat banyak karena kalau misalnya kayak misalnya nih melahirkan di sini tuh Mm, nggak bisa melahirkan di rumah sakit swasta, harus ke mm-mm. NHS. Oke. Karena mereka nggak bisa ngehandle kalau ada komplikasi, Hmm, nggak berani, jadi mereka karena nggak berani akhirnya nggak ada gitu. hmm. Dan Jadi sebagai GP itu di mm, sini sangat-sangat dibutuhkan karena yang aku bilang tadi, kebayang mm, nggak sih kamu tuh nggak bisa langsung ke spesialis, mau iya, sekaya apapun kamu, iya, nggak iya. ibarat lu anak Raffi Ahmad gitu ya, Iya, iya, lu iya. tuh nggak bisa langsung ke SPA, lu tetap harus ke GP dulu kalau anak lu sakit. Kalau Oh, menurut aku sebagai GP ini anak harus dilihat SPA, langsung aku rawat hari itu juga, oke. atau ya aku refer ke SPA gitu.
Ya, 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 ngerti. Ya, intinya sih primary healthcare-nya si vaskes tingkat pertamanya, si GP-GP itu emang bener-bener Harus ya jalan. banget gitu ya. Kalau enggak, yang secondary-nya collapse, nggak kuat kan, Ya, kebanyakan referral. overload. Oke. Jadi kayak kalau ngebayangin dulu zaman internship di puskesmas sama sekarang sama jadi GP di sini tuh beda banget. Kalau di puskesmas kan kayak kita apa sih cuma datang mereka cuma minta referral, cuma minta sampel, minta tanda tangan doang. Di Ya, sini ya. tuh nggak bisa kayak gitu. Di sini sorry di sana gue jadi merasa di sini ya. Iya kayak jadi di Glasgow Di artinya UK, di UK in di general. UK in general ya. Oke. Heeh. Itu emang bisa dibilang sibuk dong ya Wah pelayanan Kak, namanya. bukan sibuk lagi Kak. Nah, nih let's say dari jam 8 sampai jam 6 sore kan ya. Oh, kalau enggak biasanya aku jam 8 sampai jam 5. Oke, itu pasien ada berapa banyak biasanya tuh yang datang? Kalau kita nggak batasin tuh nggak habis-habis Kak. Ya kita batasin kayak sehari aku cuma mau 20 kontak. 20 kontak itu Oh, termasuk telepon ya. oke. Karena Oke. capek gitu kan. Kita tuh eh, nerimain masalah orang dan kita cuma Ya. punya waktu 15 menit untuk decide ini mau diapain nih orang. Oke. Cuman the beauty of general practice itu kita bisa follow up. Jadi misalnya minggu depan kontrol ya gitu. Bisa. Ya. Cuman ya itu dalam sehari itu yang aku refer juga variatif. Ada hari aku tidak refer sama sekali. Jadi kita handle sendiri semua. Ada yang hari di mana aku harus refer. Ada hari-hari di mana yang aku harus masukin buat rawat inap. Jadi untuk rawat inap pun tuh kebanyakan itu tuh dari GP bukan dari spesialis. Jadi GP ngerawatnya tapi di rumah sakit. Refer kita punya telepon, punya nomor telepon langsung yang menghubungkan ke bagian. Misalnya aku mau ngerawat pasien dengan curiga ada pulmonary embolism ya. Jadi ada apa sih namanya tuh eh, pem- blood clot, Iya, penyumbatan pembuluh darah di paru-paru misalnya gitu ya. Itu kan ciri-cirinya ada riwayat polipa curiga DVT, curiga hmm, DVT itu apa sih? di, di Trombosis vena di kaki. dalam ya. Misalnya Yap. ada curiga, oh minggu lalu kaki saya sakit, terus sesak nafas, terus nadinya cepat. Jadi harus, wah ini curiga ini harus buru-buru cek darah, buru-buru CT scan. Nah itu biasanya saya langsung telepon ke on call, IPD on call. Jadi kayak apa ya, yang nerima konsul. Jadi Hmm, kalau spesialis itu lagi training harus hmm, ada yang on call. Nah itu bisa saya langsung telepon on call. Mau hmm, saya mau ngirim pasien ke rumah sakit ya. Oke, hmm. langsung dicatat namanya. Jadi begitu mereka nyampe udah tahu mesti buru-buru cek darah kayak gitu-gitu. Jadi kita punya akses langsung untuk ngerawat untuk ngerujuk. Tapi kalau misalnya menurut mereka yang mau kita rawat itu nggak masuk akal, dia bilang ngapain lu rawat? Itu kan bisa dirawat di apa ya, di community. Aha. Kita boleh minta saran tapi saya takut gini, udah nggak usah takut, nanti biasanya kasih aja obat ini ABC, terus di safety netting ya, jadi kalau pasiennya merasa ABC harus segera ke UGD gitu. Oh, jadi bisa juga kayak dapat feedback gitu ya. Kalau yang kayak gini nggak usah dirawat, Kadang saran dari aku dia cuma apa? minta saran doang. Mm-mm. Kayak Gitu. misalnya kemarin ini ada pasien anak kecil scarlet fever. Aha, Scarlet fever tuh kan strep A ya, strep A infection, tapi yang sistemik itu nggak cuma di tenggorokan. Itu aha. dia tuh panasnya 41 derajat, Oke. nadinya tuh 160, anaknya umur 5 tahun. Itu saya takut Oh, banget dia sepsis. Terus aha. telepon ke SPA, SPA-nya nanya, anaknya kelihatan sakit nggak? Gue bilang, enggak, anak itu kelihatan oke-oke aja, cuman ya Oke. nadinya cepat ya karena demam. Dia Hmm, bilang, terus akhirnya kalau secara teoritis kan harusnya langsung rawat gitu, takut sepsis. Ternyata tuh dia bilang, kamu kasih ibuprofen, paracetamol, suruh balik lagi 1 jam. Kalau nadinya turun, panasnya turun, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya panas turun, nadi tetap cepat, nah itu gejala sepsis, baru kita rawat gitu. Jadi bisa tuh kayak gitu, dikasih saran hmm. aja. Iya, 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 iya. Terus ini jadi keingetan sebenarnya kalau di sini kan sebenarnya udah mulai tuh yang PPD itu sebenarnya udah mulai didorong pelayanan di FKTP tuh ditingkatin, rujukan tuh diturunin sampai ada reward and punishment-nya juga tuh ke klinik atau puskesmas kalau terlalu banyak merujuk. Ada Oh, kayak gitu. Nah, kalau di sana berarti ada nggak kayak GP tuh dapat kayak assessment kayak
dan akhirnya dapat skor, misalnya persentase kamu ngerujuk berapa kayak gitu-gitu apa sih? Sih, cuman biasanya kalau misalnya aku ngerujuk gitu, kita kan ngerujuk semua pakai sistem, kita semua medrek tuh udah digital ya. Jadi Iya. kita ngerujuk pun tuh suratnya nggak surat tulis tangan lagi, surat langsung. Jadi Hmm. pasien tuh nggak usah datang minta sampel pergi kayak enggak. Jadi semua by online mereka tinggal nerima appointment letter aja gitu. Kalau misalnya spesialisnya merasa itu tidak perlu dirujuk, dia kan nulis balik. Kalau kamu ngerujuk ini pasien, menurut kita sih nggak perlu, kita belum ada, nggak ada urgensi untuk dilihat sama kita. Ini Oke. bisa kamu kerjain. Dan apa ya, mungkin karena sistem trainingnya juga bagus menurutku, Hmm. kita tuh tahu sendiri gitu loh apa yang mesti dirujuk, mana yang nggak mesti dirujuk. Iya, iya, iya. Karena di sini kan untuk jadi family physician itu kita training lagi 3 tahun, dan Iya. ujiannya tuh banyak banget, Hmm. banyak banget. Iya, iya, iya. Jadi ibaratnya apa ya? Kalau UKDI di Indo membuat kamu jadi GP, di sini tuh UKDI itu cuman buat kamu bisa lulus koas aja, tapi nggak bisa Iya. jadi apa-apa. Oke, oke, oke. Nah, Jadi kita kalau mau itu lagi ya harus sekolah ya. lagi yang ujiannya juga susah juga gitu. Nah, oke. Jadi kan ibaratnya gini ya. eh Kamu sebenarnya udah beres nih koas di sini kan, dulu di Indonesia udah beres koas, bahkan udah sumpah dokter gitu kan, bahkan udah praktek ya nggak sih? 2000 lulus 2015 15. ya, 14 Desember tuh kalau nggak salah. Desember 2014, 2015 udah bisa internship lah ya, akhir-akhir tuh ya. Beres internship 2016 I guess ya nggak? Enggak Kak, karena aku lulusnya itu April 2015. Oh ya. Karena aku nggak ikut di jalur rame-rame karena aku liburan waktu itu. Iya, 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 oke, oke. Iya, apa Jadi, liburan. Terus jadi aku uh, nunda nunda UKDI-nya 3 bulanan. Terus intinya uh, jadi kayak aku nggak bisa ikut ke kloter internship yang saat hmm, itulah. Intinya aku hmm. Tapi gapnya tuh akhirnya 9 internship bulan buat internship. Buah Batu kan? Internship ya nggak sih? Iya, betul Cijagra lama. Oh my God, Uh, iya benar. Jadi Buah iya, Batu sama di ujung Berung. dekat rumah Jadi aku mertua. jadi aku internship itu Oh iya, Berung ya? 2016, 17 ya. 2016. 16, 17, 16 ke 7, 2016 sampai 2017 gitu. Oke, terus berarti sempat praktek juga kan habis itu kan? Mm. Sampai 2019 dan akhirnya di situ kamu mutusin mau ke UK gitu kan? Aku 2018 sih udah stop praktek. Aku bener-bener setahun itu fokus ujian buat ujian untuk supaya ijazahku diakui dan Hmm, dapat registrasi ibaratnya KKI-nya. UK itu kan namanya GMC, General GM. Medical Council. Jadi kalau Oke. mau dapat registrasi di situ kita harus ujian dulu. Nah, kita mulai dari situ. Dulu apa sih yang bikin kepikiran ke sana? Maksudnya, oke ada, nggak cuma satu dua yang gini, tapi kan nggak banyak pasti ya di angkatanmu aja mungkin ya minoritas Gua kan maksudnya aku gitu. sama Hani Iya, get training psikiatri. iya. Nah, aku juga nanti mau ngobrol tuh sama Hani. Nah, Iya. tapi inspirasi dari mana sih kok kepikiran pengen kayak praktek di UK? Itu dulu deh. Gua tadinya maunya ke US Kak, bukan ke UK. Iya, iya, aku dulu dengernya Cuman gitu juga. ujiannya susah banget, gila. Dulu Ujiannya susah mesti banget USM banget. dulu. USMLE. Ah, kalau Dan ke dia UK, stepnya banyak banget. ah, Pilep, pilep itu apa ya? Aduh, sampai lupa. Professional language and apa gitu. Pokoknya oke. pilep itu ada 2 tahap. Satu yang teori. Mhm. Sumpah, yang pilep satu itu tuh ujian soalnya mirip banget sama UKDI. Mirip banget. Oh, oke. Jadi menurutku kalau belajar bener pas esket dan pas koas, kalau UKDI-nya lolos lumayan bagus nilainya, itu kayaknya lulus-lulus aja sih pilep satu. Pilep Hmm. 2 itu OSCE. Hmm. Itu yang serem karena kita kan nggak tahu ya, nggak pernah praktek di sini ya, mana Inggris gue masih belepotan waktu itu kan. Oh sama IELTS, IELTS-nya harus tinggi cuy. IELTS-nya nggak boleh bercanda, itu harus 7 minimal semuanya. Ah, IELTS itu kan nilai tingginya, paling tinggi 9. 9 tuh native speaker, harus 7 iya, minimal. iya. Jadi itu benar-benar capek banget belajar bahasa Inggrisnya, harus Inggris yang profesional, terus harus belajar buat apa, buat ujian teorinya kan. Walaupun menurutku sih itu nggak berat ya, karena kan udah punya, karena kan masih ingat lah ya ilmu-ilmu dokternya, dan waktu itu kan sempat ngajar di Medulab juga, jadi kan sebelum ngajar kan kita belajar juga kan, nyiapin materi. Nah itu tuh ngebantu banget. OSCE-nya nih yang serem. Jadi pas OSCE itu aku mau nggak mau harus ke London.
aku OSCE-nya bareng sama Hani, kita sama-sama kursusnya itu 3 minggu intens dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, ngebahas ini cara komunikasi, ya, karena culture-nya tuh beda. Pasien-pasien di sini itu nggak nurut, misalnya kalau di Indonesia kan kita bilang dokter tuh seperti raja ya, jadi kita bilang apa Ya. pasien tuh nurut gitu. Di sini tuh beda banget, Oke. beda banget. Jadi kayak breaking bread newsnya juga beda. Si- em, apa ya, banyak banget hal-hal yang beda banget. Jadi menurutku waktu itu mau nggak mau uangnya tuh habis buat buat belajar OSCE-nya, kursus gitu, kursus 3 minggu, terus OSCE-nya di Manchester. Begitu lulus, aku dapat magang gitu. Jadi kalau di UK tuh cuma 2 tahap, terus dapat magang, terus udah gitu bisa bisa masuk mulai ngulang koas. Kalau di Amerika tuh 3 tahap, terus kompetisinya lebih lebih sengit, terus kayak mahal banget. Kalau di UK itu kan cuma bayar ujian aja, di Amerika tuh magangnya aja tuh mesti bayar. Hmm. Jadi aku yang kayak, duh Tapi kayaknya dulu, lebih visible di UK deh gitu. tapi dulu Pilep itu berarti untuk OSCE-nya bener-bener kayak persiapan 3 minggu intens itu kayak kursus. Kayak Medulab kayak 3 minggu ya. 3 minggu. Nah, tapi kalau yang sebelumnya itu CBT online dari Indonesia. Oh enggak. Dia di Indonesia nggak ada, tapi di Singapura ada. Jadi kayak di negara-negara persemakmuran, Commonwealth country itu dia ada cabangnya. Itu Oh. ujian tertulis 200 pilihan ganda. Waktu itu sih aku ujiannya di London ya, karena kan sekalian sama mau kursus juga. Jadi aku barengan. Tapi kalau mau ujian dari Indonesia, paling ke Singapura. Oh gitu. Jadi kayak ada afiliasinya gitu ya di Singapura. Ya. Dan ini kayak gini. Oke. Terus eh Pilep itu bayar berarti kan tadi berapa ya? Bayar. Aduh, harganya tuh udah beda Kak, dan semua tuh ada di website JMC. JMC itu Oh, kayak KKI-nya UK. Jadi ya kalau ya. mau tahu harga tinggal buka Pilepsi Oke. JMC gitu. Kalau dulu Oke. sih ingat aku, ujian teorinya itu 13 juta, ujian prakteknya itu 20 juta, kursusnya sendiri 30 juta. Oh, kursus yang 3 minggu itu 30 jutaan. Oh, oke oke. Jadi info pentingnya tuh, jadi kalau ada yang minat, berarti dia bisa cari dari website GMC-nya UK ya. Terus estimasinya dulu biayanya dalam rupiah itu berarti sekitar 60 13 tuh, sama Iya, sekitar 60 ya. juta. Itu nggak Tapi itu termasuk living cost ya di itu ya, di luar di transportasi, luar akomodasi dan lain-lain. transportasi dan makan gitu. Ya, ya, ya. Isi. Tapi Jadi idenya ya, dari mana Bang Dul? Idenya kepikiran bang, kepikiran dari awalnya pengen ke Amerika, terus Amerika kelihatannya kompetitif banget, kepikirannya jadi ke Inggris. Apa ngobrol-ngobrol sama Hani atau gimana? karena nggak mau, karena aku cuma mau ke negara yang English speaking. Oke. Karena dulu kan sempet kan rame, ke Jerman, aduh gila, gue capek banget belajar bahasa lagi. Iya, iya, iya. Kayak pusing banget gitu loh. Ini aja kedokteran aja masih banyak yang mesti dipelajari. Pusing banget mesti tambah bahasa lagi gitu. Oke. Nah, tapi Dan apa ya, emang apa gimana? kayak kayak emang udah jalannya gitu loh kan. Aku juga bingung ngejelasinnya gimana. Iya, iya, oke, oke, oke. Apalagi di sana ketemu jodoh juga akhirnya ya. Itu harus dicari. Jodoh itu harus Oh. dicari dimanapun itu. Mau di Indonesia, di Amerika itu nanti mesti dicari tetap. Nah, tapi tadi sempat bilang cari tempat yang English speaking. Anggaplah dari Indonesia yang deket kan sebenarnya banyak ya. Maksudnya Singapura, Australia, sempat kepikiran nggak? Sempat, cuman aku nggak sempat ngobrol-ngobrol juga waktu itu kan. Di Hmm. Singapura tuh ada anak 2006. Iya 2006. Susah banget dapet masuknya. Hmm. Kayak ribet. Terus kan aku juga sempet karena pengen banget ke luar negeri gitu kan, nyari-nyari informasi banget kan. Terus kayak aku ngelihat kok, aduh ini juga Australia ribet banget, apalagi soal imigrasinya nggak boleh praktek. Jadi kalau dokter luar negeri itu harus praktek di pedalaman kayak gitu-gitu, Hmm. ribet banget. Terus Hmm. kalau di Singapura juga waktu itu kenapa ya? Oh, waktu itu Miria angkatan Kang Tandri, Ya, ya itu mirip. tuh dia dia di Singapura. Waktu itu dia mesti MRCP. Terus kayak apa ya? Mungkin aku juga karena suka mikirnya pengen di Eropa biar jalan-jalannya gampang gitu kali ya.
Oke. Terus sekarang pengen ke sip kaos sih juga biar biar sering pulang. Kangen keluarga sih wajar ya. Iya, sekarang jadi pengen mikir, aduh, bisa mau pindah ke Aussie biar bisa itu. Tapi kan untungnya karena udah lulus training di sini kan lebih gampang untuk kita diakui gitu. Kalau dokter lulusan UK itu diakui jadi nggak seribet itu untuk ke Australia atau ke Singapura. Iya, iya, iya. Oke, terusin dong ceritanya. Jadi tadi abis ujian nih ya. Ujian kan 2019 nih. Nunggu pengumuman gak lama dong di sana, nggak kayak di sini kan. Nunggu pengumuman kayak gitu kan. Mm-mm. Ya cepet ya. Sebulan. Sebulan. Habis itu kalau udah keterima berarti lanjut mesti koas lagi di sana ya. Gak wajib. Jadi kalau udah dapat registrasi itu kita ibaratnya udah dapat SIP untuk praktek itu tuh kita boleh tuh jadi praktek dokter biasa. Jadi kita junior dokter gitu. Jadi kayak dokter di IGD, dokter di Bangsal. Jadi kayak nemenin konsulen visit. Terus nanti apa yang harus dikerjain, kita yang kerjain kayak gitu-gitu. Cuman waktu itu sih aku ngerasa culture shock juga. Jadi aku pengen mulai dari bawah lagi karena di sini tuh yang ngambil darah, pasang infus tuh dokter, bukan suster. Jadi aku merasa waduh, dulu kan cuman ngerjain itu pas di IGD bedah, selesainya nggak pernah. Jadi aku eh, merendahkan hati untuk belajar ulang. Toh dibayar kok. Jadi aku nggak ngerasa kalau 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 misalnya kita di Indo itu kan kita koas bayar SPP tapi tidak dibayar. Jadi agak berat. Tapi kalau di sini kan ibaratnya kita kerja Hmm. digaji. Tapi kalau disuruh ngulang lagi nggak mau. Capek banget. Capek banget nggak mau. Nggak bayar ya, malah dibayar, tapi capek banget ya. Karena Oke, kita hospital base, bukan university base. Itu yang diinginkan Menkes sekarang kan. ya. Nah, sekarang Hospital gini, base. kalau bisa dibilang beres lab yang ujian itu udah keterima semacam udah oke, diterima nih sama Punya GMC-nya, SCP, udah punya SCP gitu. udah punya SIP dan Mm-mm. bisa milih mau jadi junior dokter yang kerja di rumah sakit atau kayak koas lagi gitu ya. Bener nggak sih? Iya, betul, betul. Koas tuh berarti apa? Clerkship, Foundation year sebutannya. Jadi foundation. aku tuh waktu itu pas aku mulai ngulang koas lagi tuh aku bersanding sama anak-anak yang baru lulus FK. Yang mereka beres SK-nya bachelor programnya gitu Iya, ya. iya. Oke, terus 2 tahun itu kamu. Berarti si foundation year-nya itu 2 tahun ya. Mm-mm, 2019 sampai 2021 ya nggak sih? mm-mm. Eh, Kalau ngambil jalur yang satu lagi, kalau jadi junior dokter itu kan kayak kerja biasa aja. Nggak masuk training post. Jadi ya itu Kayak nggak kerja masuk aja training dibayar, post kayak kerja aja gitu, heeh, bener. employment aja ya. Secara berarti yang satu kan udah kerja, sambil kerja juga ada program edukasinya ya, ibaratnya trainingnya lah ya. Nah, Kayak portfolio ada pembimbingnya gitu-gitu, heeh, bener. oke, ada tugas-tugas akademiknya gitu kayak bikin Tugas akademik sih nggak ada, Kak. Cuman uh, kita wajib melakukan, kayak portfolio itu banyak. Contohnya reflection. Jadi kayak seminggu sekali kita harus reflect. Minggu ini ketemu kasus apa yang membuat kamu ingin belajar gitu. hmm, Terus harus quality improvement. Jadi bukan bukan paper atau jurnal atau apa gitu loh. Tapi kayak misalnya di Bangsa waktu itu aku lagi di stase penyakit dalam ngurusin pasien-pasien tua. Jadi geriatrik. Aku bikin project aku adalah ini pasien-pasien tua ini tuh rata-rata operan dari ortopedi karena panggulnya pada patah karena jatuh kan. Terus kalau dipikir-pikir ini orang rata-rata tuh BMI-nya rendah banget karena mereka secara status gizi dari awal udah buruk, ditambah hmm, patah tulang, hmm, sakit, dikasih dikasih morfin gitu-gitu, tidur melulu, tambah hmm. nggak makan, lah tambah susah rehabnya gitu loh. Jadi kita mencari ternyata ini adalah masalah karena recovery-nya rehabnya jadi lambat karena mereka ini kurang gizi. Jadi akhirnya aku sama pembimbingku bikin ngewajibin semua itu timbang sebelum masuk dan setiap minggu dan harus minum Ensure. Ensure tuh kayak susu suplemen berkalori tinggi, tinggi protein, tinggi lemak. Jadi bahkan jadi pasien-pasien yang nggak suka makan pun dipaksa disuruh minum itu supaya kalorinya terpenuhi, supaya ada energi lah buat rehab. Jadi nggak tidur terus kayak gitu-gitu. Jadi wajib ada quality improvement. Contoh Hmm, quality improvement lagi pasien-pasien yang eh, bed rest terus harus dikasih enoxaparin supaya nggak DVT. Kayak gitu-gitulah banyak. Atau yang antibiotik, antibiotiknya itu kita kan mencegah mencegah ini ya resistensi. Jadi
penggunaan yang broad spectrum tuh dibatasi. Jadi 4C, jadi clindamycin, ciprofloxacin dan quinolones, coamoxiclav dan cephalosporin itu di minimal. Jadi ada juga temanku ngaudit itu pasien-pasien kita yang infeksi, ada berapa banyak yang dikasih 4C sebagai first line. Kayak gitu-gitu loh. Jadi kita wajibnya itu tuh refleksi diri, terus bikin project itu, dan sama ada logbooknya gitu sih. Jadi kayak misalnya kalau misalnya basic itu harus bisa infus, bisa ambil darah, bisa ambil ABG. ABG itu apa ya? Gas darah yang dari arteri itu loh. Ya, ya. Nanti beda lagi kalau misalnya kakak ambil SPPD, pas lagi residen tingkat 2 itu harus udah bisa LP, misalnya kayak gitu. Iya, ya. Jadi ada logbooknya. Oke. Mirip sama PPDS Indo. Ini BTW ada Nugi. Nugi, Gi, mana Gi? Kamu ngilang sih, nggak nanya-nanya. Nugi kalau mau nanya, nanya ya. Nugi shock Siap, dengernya. siap, Kak. Siap. Masih memantau. Masih melihat dulu. Mau nanya apa Ini nggak, sih Gi? tadi menarik yang ini ya, Seh, tentang peran ini ya, peran Kenapa, Gi? ya kedengaran. Kayaknya sinyal kamu Yes. agak gangguan ya. Agak putus-putus, Gi. Sambil cari ini, aku nanya lagi deh. Tidor, kalau tadi udah beres 2021 itu, terus kamu langsung ambil yang apa family physician trainingnya nggak langsung? Langsung. Jadi 2021 sampai 2024 gitu ya? Iya, itu ujian lagi. Jadi pas Ujian sambil masuk. aku Iya, ya ujian masuk ya kan? sambil aku koas itu aku lagi langsung sambil ujian masuk. Oke, jadi beresin. Untungnya waktu itu karena lagi masa-masa pandemi, interview ditiadakan. Kalau dulu harus ujian dan interview. Jadi Oh, aku ujian doang, jadi aku beruntung sekali. interviewnya ini ya cukup tinggi mortalitasnya ya. Hmm, jadi gini Kak, kalau untuk jadi family physician itu tidak terlalu kompetitif. Zaman aku 3 tahun yang lalu itu, 4 tahun yang lalu itu rasionya 1:1. Jadi dari satu aplikan, jumlah aplikan dan jumlah slot yang tersedia itu hampir sama. Jadi ibaratnya asal ujian lo nggak jelek-jelek amat, masuklah gitu. Kalau Oke. sekarang ini di UK ini lagi ada gonjang-ganjing karena bahkan untuk family physician yang demand-nya paling banyak aja itu 3:1 sekarang. Jadi dari 3 aplikan cuma satu yang bisa diterima. Jadi lebih lebih kompetitif sekarang. Oh, beruntung banget dong momennya pas dulu. Jadi orang-orang yang tidak bisa masuk ke training itu ya mau nggak mau jadi dokter di rumah sakit. Oh, Kayak jadi GP-GP di rumah sakit gitu. Tapi nggak bisa dibilang GP ya. Salah ngomongnya. Jadi dokter aja gitu di rumah sakit. Junior dokter di rumah sakit gitu. Oke. Jadi agak banyak yang harus diklasifikasi ya kalau kita ngomong GP di sana ya. Ada yang eh, belum koas langsung bisa jadi itu nggak sih? Bener nggak yang tadi yang junior dokter dari awal terus nanti Itu yang cuman berlaku buat dokter-dokter yang dari luar negeri, dan itu pun sangat strict aturannya. Jadi aku bisa langsung dapat SIP itu karena aku udah internship, dan menurut mereka internshipku itu memuaskan. Kalau menurut mereka yang kesian tuh yang kan kita cuma punya grup dokter juga ya. Yang kesian tuh yang angkatan-angkatannya pas internship kena COVID. Itu ya mereka cuman 6 bulan apa 7 bulan itu tuh nggak ada yang diterima sama JMC. Jadi eh, wajib ngulang koas semua, udah nggak ada yang bisa diterima lagi. eh, Karena menurut mereka itu tuh nggak cukup, ini exposure klinisnya nggak cukup. yang dari Indonesia Ini gitu. yang dari Indonesia Oh, betul. oh, jadi ya maksudnya bisa dibilang kayak standarnya dianggap turun gitu ya. Karena exposure kliniknya nggak cukup. Ya, Dulu ya, kan aku setahun penuh kan internshipnya. ya, 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 ya. Ya, ya. Terus eh, sekarang kita agak ngomong bedanya bedanya deh. Misalnya kalau kamu langsung praktek di sana sama kamu koas dulu anggap aja. Kalau tadi keuntungannya kamu juga dihitung in training ya kan. Tapi di sisi Hmm. lain kalau secara finansial dibedain nggak sih? Kalau kamu junior doctor sama kamu jadi foundation year. eh, Enggak. Jadi kalau masuk training itu setiap tahun kita pasti naik gaji.
Kalau misalnya junior doctor itu gajinya dalam bentuk range, cuman tergantung tergantung experience. Kalau misalnya udah pernah 3 tahun jadi junior doctor, terus ngelamar lagi jadi junior doctor ya, nggak mungkin kita dikasih dikasih ke range yang paling rendah. Cuman Hmm, jadi itu negosiasi pas interview. Tapi kalau hmm. misalnya di training kita nggak bisa negosiasi gaji. Itu udah saklek, tapi ada jaminan setiap tahun naik dan begitu lulus itu tuh ya gajinya jauh lebih Hmm. tinggi dibanding yang masih kerja di rumah sakit gitu. Oke. Ya mungkin infonya ada sih di internet kalau di googling ya. Tapi sebagai orang asli sana, warlock, range-nya berapa sih sebenarnya? Range seorang junior dokter atau yang jadi Kalau dokter di rumah sakit? kalau kalau untuk koas itu sekarang udah naik sih karena kan 2 tahun lalu tuh demo gila-gilaan. Pokoknya setauku ini ngomong zaman aku ya 2019 itu aku setahun itu gaji pokoknya 25.000. Oke. 25.000 tapi itu tidak termasuk on call. Jadi aku seminggu kan aku kan ada on call ya jadi jaga Ya, ya. malam kerja 12 jam itu tuh ditambah 50%. Oh, jadi anggaplah Jadi 30 terus ya. 37.000 38.000 lah kasarnya gitu. Itu Ah, ya itu gaji kotor. Nanti dipotong tax, dipotong insurance gitu-gitu lagi. Take home pay-nya sebulan itu sekitar 40 juta. oh, kalau di Untuk rupiah. koas tahun pertama ya. Tahun kedua kurang lebih 45-46 juta. Pas Ya. GP training itu eh naik terus kan ya. Jadi pas GP training tuh kalau nggak salah take home pay-ku tuh sempat 2.200 tahun pertama. Berarti berapa? 2.500 ya, 50 juta, terus 56 juta sampai terakhir itu 60 juta Ya, oke. Nah, per sekarang bulan. setelah ngikutin family medicine training yang kurang lebih 3 tahun ini, Mm-mm. itu advantage-nya apa aja? Kan kalau buat orang Indonesia, lah ada kan kemarin kan yang program dokter layanan primer gitu kan, terus ada kayak apa? Eh, ya rame lah ya di sini juga ya, Dinyinyirin lah ya gitu. ya gitu kan. Tapi kan di sana kan udah jalan. Nah, sistemnya oke lah di sana udah jalan. Tapi sebagai profesionalnya sendiri gitu ya, sebagai dirimu sendiri tuh advantage-nya apa sih dibandingkan tadi ikutin competition training sama setelah ngikutin competition training tadi yang aku tangkap sih tadi kayak bisa praktek di klinik sendiri gitu kan. Terus apalagi sih? Ya gajinya lebih gede lah dibanding sama yang kerja di rumah sakit. Terus Oke. kalau kalau sekarang tuh aku kerja cuma 3 hari seminggu, Kang. Senin, Oke. Selasa, Kamis karena aku memilih untuk kerja cuma 3 hari. Oke. Oke. Dan itu kalau dan aku nggak ada jaga malam, nggak ada kerja 12 jam lagi. Jadi Nah, kayak ya kan ada orang yang passionnya itu di mau jadi spesialis UGD gitu kan emergency medicine ya mereka ya karena emang mereka suka adrenalin mereka nggak masalah kerja malam gitu-gitu kalau aku nggak mau aku migrain terus tiap habis jaga malam jadi aku mau nggak mau ya udahlah jadi antara radiologi atau iya. radiologi nggak suka tapi aku baca-baca kayak gitu aku sukanya Oke. ketemu orang terus Heeh. yang lain itu trainingnya juga sadis jaga malam terus mau ambil kulit aja mesti ngulang IPD 3 tahun dulu baru bisa masuk kulit. Oh, kalau Hani itu Kulit apa itu psikiatri. psikiatri juga Aku sama ya? psikiatri ada juga malam cuman nggak sadis cuman aku nggak suka psikiatri. Hmm. Walaupun aku ngejalanin stasi itu 6 bulan untuk jadi GP ya, karena kan kita nanganin depresi, anxiety, yang Oh, mild gitu. jadi dari 3 tahun itu 6 bulannya belajar psikiatri ya? Empat. Jadi 6 bulan itu wajib IPD, 6 bulan wajib obgyn, 6 bulan wajib psikiatri, anak, terus satu satu lagi tuh stase pilihan aku pilih THT waktu itu. Oke, oke. Kalau kayak Hani Arisna tuh dia ngambil psikiatri berapa lama berarti trainingnya? 7 tahun kalau nggak salah deh. Wah, 7 tahun loh. Iya Kak, jadi 7 tahun itu, tapi dari tahun keempat dia udah dua spesialis. Jadi kan 1 sampai tahun pertama sampai ketiga itu kan psikiatri umum, terus 3 tahun terakhir boleh milih jadi adult psychiatrist atau children adolescents Oh, psychiatrist, boleh milih. Kalau Hani tuh dia dahsyat banget, dia milihnya forensic psychiatrist, jadi kerjanya di penjara nanti ngurusin napi-napi. kayak Kata aku film-film gila loh Han, iya mana? kayak yang nganong-nganongin psikopat-psikopat gitu kan, seriusan. Wah, menarik nanti aku bakal tanya-tanya Iya, lagi. terus
bisa jadi psikiater khusus ibu hamil, jadi nanganin ini kayak postpartum psikosis, postpartum depression gitu-gitu. Oke. Oke, ini BTW kita cukup udah ini juga ya. Intinya PPDS di sini tuh lama, Uh, sekitar 7 sampai 9 tahun rata-rata. Tapi hmm, itu tuh udah termasuk jadi konsultan. ya, Jadi ya, gini, ya. misalnya kamu ambil PD, IPD itu kurang lebih kan 8 tahun ya. 8 tahun itu 3 tahun pertama IPD general, dari tahun keempat sampai tahun ke-8 itu mau ngambil kardiologi bisa. Jadi Iya. lulusnya tuh langsung bisa praktek sebagai penyakit dalam, bisa sebagai kardiologis. Mau ngambil ginjal hipertensi bisa, renal medicine. Mau ngambil gastro bisa. Jadi nanti prakteknya pun langsung, begitu lulus tuh langsung jadi konsultan ya. Nah, masalahnya sekarang misalkan dibanding sama Indonesia ya, dengan 8 tahun itu programnya, dia bisa nggak sih di-cut di tengah? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi dia emang benar-benar diprogram untuk jadi kayak subspesialis lah bisa dibilang ya. Mm. Tapi spesialis yang juga bisa praktek umum. Ya, oke. Jadi kalau mau walaupun gelar gastroenterologi tetap harus megang poli IPD umum. Ya. Oke. Dan family medicine ini cukup sebentar dong dibandingin yang lain ya. Cuman. Iya, makanya mau nyambil itu. Hmm. Capek banget Kak, training terus. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, kalau kamu udah ngambil family medicine 3 tahun, kamu bisa nggak ngambil lagi yang lain? Bisa. Bisa. Aku kenal beberapa orang yang udah jadi GP 2 tahun, capek pengen jadi radiologi, masuk training lagi tuh sekarang. Jadi residen radiologi. Tapi anaknya digaji kan, jadi kita tuh nggak pusing. Iya, Dan kalau misalnya udah jadi GP dan mau masuk training pun, mereka tuh ngelihat gaji terakhir kita berapa dan harus iya, dicocokin gitu. iya. Ya, ibaratnya salah satu beban residen tuh udah hilang Di dibanding. sini residensi itu maraton, bukan lomba sprint. Kalau Iya, di Indo itu kan karena kita nggak digaji, bebannya banyak, iya. jadi maunya cepet-cepet selesai. Di sini tuh nggak ada yang peduli, nggak ada yang buru-buru pengen selesai, biasa aja gitu. Ah, ya diajak 8 tahun juga ya udah gitu ya. Ayo aja gitu. Iya, karena kayak ya training apa kerja di training lah gitu. Orang udah CR aja, gajinya sama konsulen tuh beda, paling cuma beda 1 juta 2 juta sebulan. Gaji Oh, iya. CR itu sama dengan gaji konsulen. Oh, Mm-mm. 1 juta 2 juta dalam rupiah maksudnya. Ya Oh, iyalah masa sudah ya, sini. ya maksudnya berarti Gak beda jauh. hampir sama kayak guru dia gitu ya di dalam konteks dia sebagai residen lebarnya kan. Nah, oke. Terus kamu sorry. Tadi kalau misalnya kita bisa ambil lagi training ke spesialis yang lain ya, tanya ada kayak potongan waktu nggak? Karena kamu udah ngambil family medicine, ya nggak perlu 8 tahun lah misalnya gitu. Betul, itu bisa. Itu tergantung tapi spesialisnya apa. Kalau misalnya mau ambil penyakit dalam, paling dikasih courting 6 bulan sampai setahun, tergantung portfolio kita. Ya. Tapi kalau yang tidak relevan, contohnya mau ngambil bedah gitu kan, dia di GP kan kita nggak ngebedah. Itu mau nggak mau nggak dianggap sama sekali. Ulang dari nol. Tapi Oke. itu tuh jarang Kak. Yang banyak tuh ya, udah semester 6 anestesi pindah ke GP, semester 7 bedah pindah ke GP, ya karena capek aja gitu, mereka Oh, capek gitu kayak ini training gak kelar-kelar, gitu. jaga terus gitu. Walaupun dalam tanda kutip walaupun dibayar gitu loh training residennya, tapi ada aja Tapi ya. capek kan, jadi gini Kak, jadi hidup manusia itu selalu penuh masalah. Kalau di Indo mungkin aku dengar dari teman-temanku, mereka tuh masalah tuh nomor satu PPDS tidak digaji. Begitu digaji juga nanti ada lagi masalahnya, jam kerja terlalu panjang, Ya, tidak ada work life balance, burnout, pasti ada aja masalahnya. Jadi ya namanya hidup ya, kayak ya. kayak Apalagi the kalau grass is always greener. Jadi ya selalu aja ada masalah di tempat ya. kita berpijak gitu. Mungkin di sana juga jam kerjanya juga ini nggak sih? Belum Iya, diatur banget Kak. iya. Aku tuh sampai mikir loh, dulu kok gue bisa-bisanya ya kok bedah kerja seharian, jaga malam, terus besokannya gitu lagi gitu. Kok bisa gitu ya? Sekarang tuh sampai nggak kepikiran kok bisa dulu kayak gitu ya. Iya, makanya Mungkin dulu kesehatan. aku masih muda kali ya. Sekarang udah Iya, udah udah terus udah dulu udah nggak kesehatan kuat sih. terlalu aware gitu loh dulu, ya nggak sih? Iya, itu serem banget loh. Iya, zaman sekarang mah udah lebih-lebih lah. Iya, oke. Hmm. Nih, berhubung waktu kita juga udah mulai ini kan, kamu Hmm. ada acara lagi. Mungkin menuju pertanyaan-pertanyaan akhir ya. Pertama, Hmm.
rencanamu sendiri gimana? Apakah setelah ini ada rencana-rencana apapun atau ya lagi menikmati fase ini dulu atau gimana? Sedang menikmati fase ini karena walaupun terdengarnya tidak keren, family cuman famed doang gitu, tapi ini kita tuh bener-bener look after a whole family gitu loh. Jadi kayak ada job satisfaction itu tinggi. Hmm, Kayak pasien-pasien kanker yang deteksi itu aku. hmm, Terus apa ya? Jadi ya aku lagi seneng aja gitu kan, lagi euforia juga ya, baru baru selesai kan. Lagi ya, kayak konsulen muda gitu loh ya. vibe-nya. Jadi Kurang ya lebih, kenapa? kurang lebih udah 6 bulanan ya. Udah 6 bulan. Terus jadi ya lagi enjoy aja ke depannya ya, Ya. pengen jadi dosen juga di sini. Oh, Pengen jadi dosen di sana? mm-mm. Bisa jadi dosen di mana tuh? Kayak kampus-kampus. University of Glasgow, School of Oh, Medicine-nya. oh bisa. Jadi tutor itu kok yang kayak di Jatinangor yang jadi Ya, ya, tutor-tutor gitu. ya, ya, ya. Oke, oke Bisa. dong. Berarti nanti ada kayak seleksinya lagi gitu. Ini lagi nunggu interview. Terus kalau misalnya nanti mama mungkin udah makin tua dan butuh sering divisit, mungkin aku pindah ke Australia atau Singapura. Itu masih jangka panjang sih. Oh, oke. Cuman enaknya ini, kalau training di UK itu gelar kita diakui di seluruh negara Commonwealth. Jadi Australia, Selandia Baru, Singapura, India, Pakistan, Dubai. Hmm. Dubai itu sebenarnya nggak Commonwealth sih, cuman banyak aja dokter yang ke sono, nggak tahu kenapa. Nggak perlu ujian dan seleksi yang panjang lagi lah ya. Ya udah diakui seluruh, enggak seluruh dunia, anggap seluruh dunia negara yang afiliasi. Oke, Iya, Malaysia juga bisa. Malaysia bisa, by the way. kan Malaysia kan Commonwealth. Iya, jadi semua Commonwealth bisa aja. Hmm. Sama satu lagi dong pertanyaan terakhir. Kalau ini ada kucruk junior kita nih ya, koas gitu kan, lagi memandang masa depan dia mau praktek, Hmm. dia mau sekolah. Saranmu untuk mereka-mereka yang mungkin eh, belum tahu atau mungkin udah mulai nonton video ini nih, nanti Hmm. pengen kepikiran ke UK, ada tips and trick singkatnya nggak sama? Belajar. Jadi belajarnya tuh yang beneran apa ya? Beneran guideline. Jadi kan kita tuh ada pintar lapangan sama pintar teori ya. Kalau Ya, untuk mau jadi dokter dulu, untuk tahap awal masuknya itu tuh harus pintar teori dulu intinya. Karena hmm, ujiannya itu sangat teoritis. Benar-benar hmm, evidence based gitu. hmm, Terus nabung. Karena menurutku untuk bisa sampai settle itu siapinlah kurang lebih 100 sampai 200 juta. hmm, hmm, Terus apa ya? Yang penting internshipnya itu harus harus 12 bulan aja. untuk 12 bulan dulu internshipnya. Jadi jangan skip internship. Kecuali kalau misalnya skip internship itu nanti dapatnya SIP SIP-nya tuh nggak penuh dan wajib harus conditioner dulu ngulang hmm, koas. Terus apa ya? Ya being open minded aja sambil nyari-nyari di internet. Dan harus sabar karena apa ya, rintangannya akan banyak. Jadi harus banyak-banyak sabar dan ikhtiar ya. yoi. Banyak-banyak sabar dan ikhtiar gitu. Jadi ya kita harus positive thinking sambil bekerja keras gitu. Thanks banget. Kamu ini Iya, sangat sudah wise ya. sudah makin Ada wise di ya, tempat ya. kehidupan Kak, capek banget. 10 tahun berlalu dan sudah sangat Iya, berbeda my God. yang dulu. Iya, Tapi itu. aku masih ingat loh, kamu tuh dulu adalah salah satu learning partner Medline yang berpengaruh lah. Maksudnya kita Bisa dulu, aja. loh serius, 2015 kita buka, terus kita dengan learning partner yang belum banyak, terus kamu passion banget kelihatan ngajarnya, terus emang dari satisfaction surveinya dari peserta-peserta kita juga kan, mereka ya puas gitu diajarin sama dirimu gitu kan. Jadi Oh, kasih. sangat berarti lah buat perjalanannya Medulane. Kalau kalau ada yang serius mau ya, ada yang serius mau ke UK, boleh tanya-tanya aku, minta info. Nanti aku kirim emailku ke Kang Tandri. Boleh Mm-mm. nanya, tapi kalau bisa korektif. Jadi kumpulin teman-temannya yang mau, yang mau. Terus nanti Ya. boleh nanya, kayak bikin bullet point pertanyaan, nanti aku jawabin. Gitu. Oh, oke, 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 oke. Nanti kita coba aturin lah kalau misalkan ada yang kayak gitu ya mekanismenya ya. Ada yang mau, boleh. Ya, ya, ya.
Angkatan, jangan salah loh. Angkatan yang sekarang jadi learning partnernya udah. Banyak Kak yang kesini Kak. Hah? Anak-anak, jadi tiap tahun tuh dokter Indonesian Doctor in UK grup WhatsApp tuh makin banyak aja. Anak Oh, yang banyak tuh dari Brawijaya, dari UI, dari Unpad tuh jarang banget. Brawijaya tuh yang banyak. ada nggak junior yang kamu kenal Unpad akhirnya berhasil jadi kayak kamu lagi gitu? Belum ya? Ya ada cuman Hani doang gitu berdua. Hani kenapa anak Unpad nggak ada yang kesini? Nah itu tuh mungkin kita masih harus sebarin lagi lah info-infonya. Nanti kita coba cari cara yang enak lah ya buat semuanya. Iya. Oke, thank you nih buat sesi ini Sama-sama Kak. aktif dan semoga bisa banyak menginspirasi. Eh, Iya. Terlalu banyak yang mesti yang mau dibahas dalam satu waktu. Iya benar-benar. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi gini, tipsnya adalah jangan mikirin terlalu jauh. Ya Step betul by betul. step aja. Jadi kalau Ya, emang pengen keluar negeri, jadi ya udah tanya untuk gimana dapetin SIP-nya aja dulu. ya Karena benar. karena kan situasi selalu berbeda. Kayak Ya, menurut kalau untuk saat ini kok itu sangat kompetitif untuk masuk training, tapi di masa depan siapa tahu hmm, berubah lagi gitu. Jadi ya. satu masalah itu jangan mikirin semuanya dulu. Pusing ntar. Oke, Kalau pusing jadi demot kan. Jadi jangan. Jadi satu-satu aja dulu. benar-benar benar-benar setuju setuju. Mm-mm. Step at a time lah. Sip. Iya. Oke, Yunita, terima kasih Iya, banyak. makasih sama-sama. Semoga makin sukses di sana. Amin, makasih. Ya di sana dengan suami tercinta dan keluargamu di sana. Iya, makasih ya Kak. Ya, sampai ketemu lagi ya. Iya, Dadah dadah. buat kamu. Iya, makasih Kak. Sama. Halo, Nugi sama Giska. Boleh di stop aja kali.